Ekawati Tias Utami, 58 tahun. Cerita Bu Ekawati ini patut kita jadikan pelajaran. Suatu hari, di tahun 2017, dia merasakan mual yang hebat. Selera makannya hilang. Setiap makan ia muntah. Berbagai cara ia lakukan untuk mengatasi keluhannya, seperti minum jamu, kerokan, namun keadaannya tidak kunjung membaik. Akhirnya, ia memeriksakan diri ke dokter. Betapa terkejutnya dia mendapati tekanan darahnya sangat tinggi, 214/100. Dan hasil USG mengarah pada pengecilan kedua ginjalnya. Diagnosa pihak medis, Bu Eka mengalami gagal ginjal kronis dan harus melakukan cuci darah secara rutin. Ekawati shock dan seakan tak percaya mendengar hasil diagnosa dokter. Namun ia ikhlas menerima kenyataan ini. Bagaimana kondisi Ekawati saat ini? Simak Go Healthy berikut ini. Hai pemirsa, salam sehat semuanya. Kami sudah melakukan tes antigen, salah satu persyaratan protokol kesehatan dalam melaksanakan syuting program Go Healthy di Metro TV. Dan kami semua, bukan hanya saya dan Mbak Mesti, tapi semua yang ada di studio ini juga sudah tes bebas dari COVID-19. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tetap sehat. Yes. Ya, dan harapan kita pun sama seperti yang kita rasakan, kita mau sehat, kita juga yakin para pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya, amin. Dan selalu menjaga kesehatan juga protokol kesehatan kita ya. Nah, hari ini senang sekali kami berdua, saya Mesti Hanita. Saya Coki Sitohang dan kita ketemu di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai, Mas. Yes. Saya tuh sebenarnya malu mau nanya ini. Kenapa sih? Tapi juga sungkan, tapi juga ragu, tapi udah saya beraniin. Nggak usah malu-malu. Saya beraniin diri aja. Beraniin diri aja. Mesti kamu pernah nggak mengalami keseringan atau dalam waktu tertentu mual, pusing, lelah? Oh, pasti pernah. Ini kan obrolan temenan, kita kan berteman. Tapi banyak orang yang suka nganggap remeh kejadian ini. Gitu ya? Dia tuh nggak ngerti apa yang terjadi sampai akhirnya dia melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya ampun, gagal ginjal. Jadi lelah sama mual itu bisa jadi mengidap gagal ginjal. Hati-hati. Bukan cuma mah doang, paling itu masuk angin atau mah doang. Nggak bisa nganggap remeh keadaan sekarang. Gitu ya? Jadi salah satu penyebab gagal ginjal seperti yang kita pelajari selama ini, Mes, adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol lagi. Iya, dan itu kita harus waspadai bersama ya. Tapi sebelum kita lanjut ke lebih dalam dan mengobrol dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, pastinya kita punya video mengenai gagal ginjal. Penyakit ginjal berdampak besar terhadap kesehatan dan fungsi organ seluruh tubuh. Jika Anda menderita penyakit ginjal kronis, dapat terjadi kegagalan fungsi organ ginjal yang biasa disebut gagal ginjal. Dalam kasus ini, ginjal Anda tidak mampu menyaring racun atau produk limbah dan cairan dari darah Anda. Gagal ginjal salah satunya disebabkan oleh hipertensi. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, Anda mungkin memiliki gejala berikut: kelelahan, mual, kehilangan selera makan, kulit gatal, kesusahan berkonsentrasi, kesulitan tidur atau tidur berlebihan, sesak nafas. Jika fungsi ginjal sudah mengalami kerusakan, maka yang dibutuhkan salah satunya adalah cuci darah. Ini wajib jika fungsi ginjal kurang dari 10%. Dan dalam jangka panjang, fungsi ginjal Anda akan digantikan dengan mesin hemodialisa atau mesin cuci darah. Kalau divonis mengalami gagal ginjal, rasanya harapan itu semakin kurang, tipis begitu. Padahal ingat, hidup tanpa pengharapan, di situ masalah paling besar. Jadi tetaplah berharap dengan yang baik. Betul sekali. Dan langsung saja kalau begitu kita ingin menyapa dua narasumber yang sudah hadir di sini. Bang Maidon, apa kabar Bang? Halo Mbak Mesti, dahsyat luar biasa. Bang Coki. Ini ada Bu Ekawati, narasumber kami yang sudah mengikuti program cuci darah 5 tahun terakhir. Bu Eka, sekarang kondisinya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sudah cuci darah 5 tahun terakhir ini. Tapi Ibu baru tahu kalau Ibu mengalami gagal ginjal 10 tahun yang lalu. Akibatnya katanya 10 tahun. Oh, oke. Darah tingginya Jadi itu 10 kurang tahun. lebih sudah 10 tahun dan Ibu baru mengetahui 5 tahun yang lalu gitu ya Bu? Oke. Ibu, apa awal kejadiannya dan bagaimana Ibu akhirnya harus bisa menerima kenyataan ini? Pertama mungkin kesalahan saya terlalu sombong untuk tidak memeriksakan diri dari 10 tahun itu. Karena saya yakin bahwa saya itu sehat-sehat saja, darah saya tidak tinggi, kegiatan oke aja. Ternyata ketahuannya pada saat tahun 2017.
Itu pun saya yakin saya sakit biasa aja. Ternyata setelah 1 minggu itu saya mual gitu ya, mual, enak, nggak bisa makan sama sekali, makanan keluar, minuman keluar. Setelah itu saya baru ke rumah sakit. Ternyata di lab itu kejelekan saya sudah 11 kali lipat katanya. Apa yang mereka katakan tentang kondisi ibu? Dokter bilang kesehatan ibu sudah terganggu karena ginjal ibu udah sakit, gitu, sudah mengecil. Setelah diperiksa katanya mengecilnya itu harusnya 8, ginjal ibu itu 6, katanya ukurannya. Jadi ibu harus dicuci darah. Ya sementara itu keluarga juga menolak, teman-teman juga yakin bahwa itu salah diagnosa. Iya, salah katanya itu. Lu kan kayaknya sehat-sehat aja, itu nggak mungkin gitu. Tapi saya dapat informasi dari anak saya yang orang kesehatan juga, diceritakan gini ya, saya yakin. Jadi saya langsung aja saya tanda tangan bahwa besok saya harus dicuci darah gitu. Karena saya yakin karena ginjal saya sudah rusak, nanti akan diganti oleh mesin gitu. Mesin itu nanti jadi mesin ginjalnya mama, jadi harus mau gitu. Ibu sudah tahu ciri-ciri awalnya sebelum ibu divonis mengalami gagal ginjal, apa penyebab utamanya? Makan tidak teratur, tidur juga tidak teratur, gitu, karena memang saya bertanggung jawab. Kesibukan ibu ya? Iya, jadi kalau tidur terlalu malam, bikin program segala macam lah gitu, tanggung jawab kalau gitu saya ya. boleh tahu, setelah ibu pergi ke dokter, setelah melakukan pengecekan, pasti dokter bilang dong, gagal ginjal itu yang ibu derita itu penyebabnya karena apa? Karena darah tinggi. Darah tinggi ya? Hipertensi. Berapa saat itu, Bu? Saat itu diperiksa 240 apa 200 berapa per 100 sekian. Ibu nggak pernah ngerasa pusing tuh, Bu? Biasanya kan kalau hipertensi biasanya pusing begitu ya? Enggak. Sama sekali enggak ya? Bang Paidon, Ya, Bang Coki. 240 kata ibu. Apa yang abang lihat dari kondisi beliau dengan gagal ginjalnya? Itu yang namanya kelalaian, Bang Coki, Mbak Mesti, dan pemirsa di rumah. Barangkali Anda punya mobil atau motor ya, dan di situ ada monitor, kasih tahu bensinnya berapa. Supaya dengan monitor itu kita tahu kalau bensinnya sudah kosong, isi kan. Adalah sesuatu yang ketika masuk ke dalam bidang kesehatan, ini orang paling nggak suka. Sementara ini harus. Yang namanya pemeriksaan kesehatan itu, kalau sampai dilakukan, itu banyak yang kaget. Kok umur 30 bisa hipertensi? Kok umur 28 bisa diabetes? Iya begitu. Yang lebih menurut saya agak konyol, udah tahu nggak diapa-apain. Nah, Udah gagal ginjal terus, loh kok Bapak gagal ginjal apa? Udah tahu ada apa penyebabnya? Persis kayak Ibu. Ada hipertensi, udah berapa lama? Udah 5 tahun atau udah 10 tahun. Loh terus nggak mau makan obat karena nggak ngerasa apa-apa. Bukan berarti kalau Anda tidak merasa apa-apa, prosesnya tidak berjalan. Solusi dari saya langsung to the point. Lakukan pemeriksaan kesehatan, lakukan medical check up. Kedua, ketika kelihatan ada yang nggak beres, langsung tanya dokter. Ketika dokter sudah lakukan, kasih obat, minum, ubah pola hidupnya. Nggak ada orang bisa sehat tanpa merubah pola hidup. Kalau kita sekarang mengalami hipertensi, berarti ada yang salah yang selama ini kita lakukan, tapi kita anggap biasa-biasa aja. Ubah itu. Kemudian, kita pengen lebih baik, kita bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini di dalam bidang kedokteran dipakai sudah cukup lama, dan memang di dalam bidang kedokteran itu cukup luas pemakaiannya. Salah satunya misalnya untuk pembedahan. Kemudian untuk kecantikan dan untuk kesehatan darah dan pembuluh darah, termasuk untuk membantu hipertensi. Karena teknologi laser itu membantu merangsang produksi oksida nitrat, dia membuka pembuluh darah, sehingga ketika pembuluh darah terbuka, aliran darah lebih lancar, tekanan darah bisa berkurang. Nah, aliran darah dalam tubuh kita, salah satunya itu mengaliri ginjal. Nah, di ginjal itu, kerja ginjal itu adalah menyaring. Ya. Kalau nanti tekanan darah tinggi, terus-menerus, maka sel-sel ginjalnya rusak. Ketika sel ginjalnya rusak, kemampuan nyaringnya tidak ada. Ketika kemampuan nyaring tidak ada, racunnya beredar dalam pembuluh darah. Tadi tuh yang dirasakan, tiba-tiba mual. Kalau Anda punya perasaan tidak enak dan kebetulan ternyata memang punya tekanan darah tinggi, segera lakukan tindakan untuk melakukan pencegahan, jangan sampai keburu sakit, baru ntar buru-buru berobat. Kadang-kadang udah terlambat. ya. Bang Paidon, terima kasih penjelasannya. Ayo, mau cek nggak?
Nah, Mau tahu nggak? Biar tahu antisipasinya, benar nggak sih betul. Mas? Kadang-kadang kan ini nggak kasat mata ya. Ya. Jadi kayak misalnya kelihatannya sehat-sehat aja, tapi ketika dicek darahnya Ya. itu baru kelihatan nilai-nilai yang baik dan juga yang buruk gitu Ya, loh, Coki. ya. Makanya pentingnya medical check up agar tahu kondisi tubuh kita harus seperti apa. Begitu. Dan beruntungnya lagi, Yes. Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres akan memberikan kode voucher untuk Anda yang akan kami berikan nanti di akhir acara. Jadi jangan lupa nanti dicatat dan langsung reservasi. Mual dan lelah bisa menjadi pertanda Anda mengalami gagal ginjal. Tetap bersama kami di Go Healthy. Beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dr. Laser, gelombang 600 ke seluruh tubuh serangan. Ikuti petunjuk pemakaian. Pencapaian media dari PTK 21. Didukung oleh Masih di Go Healthy bersama dengan kita berdua ya, dan tentunya dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di sini yang siap akan membagikan banyak ilmu buat Anda semua pemirsa dan juga untuk kita pastinya, Coki ya. Kalau pemirsa mesti ngeh sama muka saya dari tadi, dia membuka acara, saya mikir Kenapa terus. sih? Ini loh, Kenapa banyak mikir? kata hipertensi ini mengganggu saya. Karena saya juga pernah waktu periksa, tensi saya lagi tinggi. Oh gitu ya? Beberapa kali. Tapi ngomong-ngomong soal Hipertensi. hipertensi, ini pelajaran kita juga nih sama Ibu. Ternyata hipertensi ini bisa membuat gagal ginjal tadi ya. Iya, Bang Paidon. Hipertensi Iya. dampaknya kemana aja sih? Kalau udah kena hipertensi itu sebetulnya dengan diabetes sama aja. Anda hati-hati kena penyakit palu gada. Apa lu mau gua ada gitu. Serem. Kalau memang sudah terkena misalnya gagal ginjal, itu kan gini, tekanan darahnya tinggi. Kemudian itu ketika tekanan darah tinggi merusak sel ginjal, karena unitnya rusak, kemampuan filter dari ginjal itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Racun itu muter di seluruh tubuh. Jadi racun itu kan dibawa sama darah untuk difilter. Kemudian nanti kalau udah bersih, balikin lagi gitu. Nah, artinya apa? Pembuluh darah yang sudah ada masalah tadi, kenanya ke ginjal duluan. Artinya apa? Ini kan pembuluh darahnya udah ada masalah nih. Kalau udah kena ginjal duluan, bukan berarti livernya, bukan berarti jantungnya, bukan berarti otaknya, nggak akan ada masalah. No, hati-hati. Jadi udah kena gagal ginjal, ingat tetap kontrol tensinya. Ketika Anda sudah punya masalah hipertensi, apakah sudah punya gagal ginjal ataupun tidak, segera lakukan langkah-langkah untuk menurunkan tensi. Iya. Memang langkah pertama yang paling cepat adalah pengobatan. Pun demikian, jangan ngeresepin obat sendiri. Kenapa? Karena ketika meresepkan obat pun itu ada aturan mainnya. Ada dosisnya, ada cara pakainya, dan lain sebagainya. Dan orang juga kan gini, kondisi Anda juga kan beda-beda, Bang Coki, Mbak Mesti. Kalau Anda ternyata mengalami hipertensi umur 50 sama Anda umur 30, tentu dokter akan memberikan hal yang berbeda ketika ngeresepin obat. Jadi Anda pakai obatnya yang ini dulu, begitu. Ada aturan mainnya. Biarkan dokter yang mengerjakan itu. Yang penting lagi, ketika Anda mau melakukan tindakan lebih lanjut untuk membantu hipertensi Anda, gunakan teknologi laser. Teknologi laser adalah membantu mengontrol tensi Anda, membantu kalau Anda kebetulan sudah menggunakan obat-obatan, bisa bekerja sama dengan obat-obatan dari dokter. Nah, teknologi laser itu membantu membuka pembuluh darah sehingga mengurangi tahanan dari pembuluh darah, sehingga jantung pompanya itu nggak terlalu berat. Kedua, teknologi laser juga membantu mengurai kalau ada gumpalan-gumpalan trombosit atau disebut agregasi trombosit. Nah, teknologi laser juga membantu merangsang mitokondria sel untuk memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam sel darah merah, kolesterol, gula, sehingga ketika kolesterol dan gulanya bisa terpakai, kadarnya turun dalam darah, badan kita menjadi lebih sehat, lebih bugar. Itu sebabnya ketika Anda menggunakan teknologi laser, nanti badannya itu bisa ngerasa lebih fresh gitu. Di luar, tekanan darah yang turun. Ketika tekanan darah yang turun, apa artinya? Artinya Anda mengurangi risiko terjadinya hipertensi dan mengurangi risiko komplikasi yang mungkin terjadi akibat hipertensi. Ya demikian pemirsa, ini adalah saran dari saya untuk Anda. Kenapa? Karena saya sangat ingin Anda sehat. Dan ketika saya ingin Anda sehat, tentu Anda juga harusnya mau. Dan untuk saran dari saya untuk Anda, kenapa? Karena saya sangat ingin Anda sehat. Dan ketika saya ingin Anda sehat, tentu Anda juga harusnya mau. Dan untuk sehat, Anda harus mau bertindak sekarang juga. Salah satu yang bisa Anda gunakan adalah gunakan teknologi lasernya sekarang juga. Terima kasih penjelasannya Bang Paidon. Bu Eka, Ibu rutin melakukan cuci darah. Bahkan saat kita sedang melaksanakan syuting ini, Ibu sudah terjadwal keesokan harinya harus cuci darah ya Bu ya. Iya. Bagaimana kondisi Ibu saat sedang cuci darah?
siapa orang-orang yang ada di sekitar ibu yang juga mengalami hal yang sama dengan ibu? Pertama-tama sih waktu saya cuci darah pertama sempat sakit gitu ya. Maksudnya kenapa saya harus begini gitu. Nggak nerima gitu. Tapi setelah 3 bulan itu saya diyakinkan oleh suami saya tercinta juga. Akhirnya saya yakin bahwa saya akan selalu sehat. Amin. Karena cuci darah. Dan terima kasih juga saya ucapkan sama para perawat, dokter yang merawat saya. Itu sangat happy banget. Saya terbantu, saya senang kalau saya sedang cuci darah. Banyak cerita, terus jadi lupa kesedihan, sehingga saya sampai 5 tahun ini juga saya udah terasa enak sekali. Jadi ya udah, memang mesin itu adalah pengganti ginjal saya. Saya yakin saya akan sehat terus, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Makanya saya datang ke sini dan saya dapat ilmu bahwa saya tetap harus menjaga tensi saya. Bu Eka, apakah yang kena gagal ginjal itu seumuran Bu Eka aja atau macam-macam? Ada yang lebih muda, SMA ada. SMA ya, sudah mulai cuci darah? Iya, ada. Terus yang kayaknya anak kecil begitu, cuman aduh, SD mungkin ya, itu juga ada kali seperti itu. Iya, dan yang pasti ini adalah pelajaran juga bagi kita semua bahwa gagal ginjal itu tidak hanya menyerang orang-orang yang sudah berusia ya, atau usianya sudah lebih lanjut begitu ya. Tetapi banyak sekali tadi yang Bu Eka bilang anak SD, SMA atau masih muda mereka terkena gagal ginjal. Jadi pentingnya bagi kita dalam pengecekan apakah kondisi kita dalam keadaan baik atau tidak itu harus dilakukan. Betul. Secara berkala gitu ya. Jangan takut, nanti takut ketahuan nih ada bintangnya atau ada yang dimerahin gitu ya. Kalau rapor tuh dimerahin. Nah tapi justru dari situ itu adalah barometer kita bagaimana kita bisa menjaga kesehatan untuk kedepannya. Caranya apa? Medical check up dong. Medical check up. Yuk sama-sama kita tingkatkan kesadaran kita untuk memeriksakan kesehatan diri kita ke laboratorium terdekat. Nanti di program Go Healthy juga ada hal-hal baik yang kami ingin tawarkan kepada Anda. Dan obrolan masih berlanjut dengan Ibu Eka dan Bang Paidon. Tapi sebelumnya, teknologi laser. Kita mau dengar sesuatu dari Mas Panji. Jaga organ tubuh kita. Dasar dalam untuk meningkatnya adalah juga ada 3 Anda sudah ada dasar dan Didukung oleh Teknologi laser, cahaya foto tingkat, situs, dan Besar Cina dengan Amerika. a part of Media Group Network. Sesaat lagi. Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Tadi kita sudah dengar sekelumit cerita dari Bu Eka. Bu Eka adalah orang yang saat ini masih menjalani secara konsisten cuci darah selama 5 tahun. Bu Eka, kalau ada satu pesan Ibu kepada para penonton Go Healthy supaya tidak mengalami kejadian seperti Ibu sekarang, apakah pesan itu, Bu? Jadi pesan saya, pengalaman saya yang ini jangan terjadi lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan, kontrol itu harus, dan jangan sampai darah tinggi, hipertensi itu benar-benar dahsyat. Jangan sampai seperti itu. Ternyata yang mengalami seperti saya juga bukan seperti saya yang sudah lanjut, yang muda-muda juga ada. Makanya untuk saya pesan kepada terutama anak-anak muda, itu makanan atau apa asupan-asupan itu harus memang nggak boleh asal-asalan. Saya itu memang terlambat karena merasa diri kita sehat. Padahal ternyata ya itu seperti itu. Darah tinggi kita tidak terkontrol. Dan yang pasti pesan moralnya adalah jaga ginjal sebelum gagal. Bang Paidon, antisipasi yang menjadi prioritas kita sekarang di bidang apa saja, Bang? Saya mau ngasih ingat satu quote kecil buat Anda bahwa gini, apa dalam dunia bisnis, apa yang kita tidak tahu akan merugikan kita. Dalam dunia kesehatan, apa yang kita tidak tahu bisa mencelakakan kita. Kalau Anda tidak mau tahu soal ngukur tensi Anda bisa celaka. Ini bukan takut-takutin, ini fakta. Anda kalau mau ngecek angka kematian akibat penyakit jantung, akibat stroke, akibat gagal ginjal, yang berhubungan dengan hipertensi itu dahsyat sekali. Itu sebabnya apa? Lakukan tindakan yang kecil dan rutin, itu akan membuat perbedaan. Anda yang mau ngasih investasi waktu Anda untuk hidup sehat lebih baik, tentu setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun pasti berbeda.
Kalau Anda menggunakan teknologi laser 1 hari 2 kali, 1 bulan 60 kali, 1 tahun berarti 720 kali. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda tentu lebih baik dibandingkan kalau Anda tidak pakai. Tentu Anda punya keuntungan lebih dalam membantu mengontrol tensi Anda. Dengan memakai 2 kali sehari, 10 tahun ada 7.200 perbedaan, kalikan dengan jumlah anggota keluarga Anda. Ya. Berapa yang bisa diproteksi dengan satu teknologi laser yang Anda miliki untuk satu rumah Anda. Inilah hal-hal baik yang udah disampaikan Bang Paidon, tapi lebih baik kita dengar juga sekarang apa kata masyarakat Indonesia yang hidupnya merasa terbantu dengan menggunakan teknologi laser. Yuk kita simak. Tekanan darah tinggi saya adalah 180/90. Tekanan darah saya lebih terkontrol. Sekarang sekitar 135/80. Dengan rajin saya memakai teknologi laser, lebih terkontrol sekarang. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk semuanya dan berharap Selamat. mereka semua selalu sehat ya Coki ya. Amin. Dan semoga yang pasti doa kita Ibu selalu sehat. Amin. Ya, terus semangat Ibu. Amin, amin. Bang Paidon juga terima kasih untuk segala edukasinya dan semangat yang ditularkan di studio ini. Pemirsa, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin atau medical check up. Apalagi Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, kami kerjasama untuk ngasih fasilitas terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Inilah waktunya Anda mencatat dan Anda bisa lakukan registrasi. Kode voucher sudah dimunculkan di layar. Dan hari ini tentunya bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Kita juga punya Mas Panji yang akan menjelaskan untuk Anda semua pemirsa. Silakan Mas Panji. Ketika ada muda, keluarga, lain ingat Penyakit kronis, dokter rendah bebas Laser hanya di